Keesokan harinya, Siska menceritakan tentang hubungannya dengan Lisa kepada Bayu. Ia mengaku kalau Lisa adalah kakaknya, tetapi beda ibu. Ia juga mengatakan apa yang terjadi saat ini terhadap Lisa. Dokter menyatakan Lisa lumpuh, hingga kakinya harus diamputasi. Penderitaan wanita itu tidak cukup sampai di situ saja. Ia juga kehilangan darah dagingnya yang belum sempat ia lihat. Bayu tidak pernah menyangka kalau Lisa mengalami penderitaan seberat itu. Ia kembali mengingat bagaimana wanita itu telah merayu dirinya hingga akhirnya berpisah dengan Tiara. Jika mengingat hal itu, ia ingin menyalahkan Bu Sandra. Kerjasama yang terjadi antara ibunya itu dan Lisa di masa lalu telah menyebabkan dirinya berpisah dengan wanita yang sangat ia cintai dan anak mereka. Siang ini kita kembali kan, Pi? Kita harus menghubungi pengacara agar mendapatkan hak asuh Adit. Aku ingin Adit tinggal bersama kita, Pi. Bayu masih tetap dengan keinginannya untuk merebut Aditya dari Tiara. Papi setuju, Bay. Setelah kita mengurus semuanya, kita akan kembali lagi ke sini nanti. Papi udah gak sabar untuk memeluk Adit. Pak Agus mengiyakan rencana Bayu. Ayah dan anak itu lupa bagaimana perasaan Tiara saat dulu harus pergi dari rumah suaminya karena lebih memilih wanita lain dibandingkan dirinya. Begitu berat perjuangan Tiara. Tiara membesarkan kandungannya tanpa kasih sayang seorang suami. Laki-laki yang dulu menikahinya tidak peduli dan bahkan tidak mengetahui kehamilannya. Tiara sangat hancur kala itu. Ia merasa menjadi wanita yang tidak beruntung. Akan tetapi, kebahagiaan masih berpihak kepada Tiara karena Arya hadir membawa cinta yang begitu besar untuknya. Laki-laki itu bersedia menggantikan posisi Bayu dalam hidupnya. Mas, aku takut. Tiara menunjukkan wajah takut saat ini. Untuk apa kamu takut, sayang? Aku gak mau kalau sampai mereka membawa Adit, Mas. Itu gak akan terjadi, sayang. Arya langsung mendekap Tiara. Aku gak sanggup hidup tanpa Adit, Mas. Dia anakku. Anakku juga, sayang. Anak kita. Arya meyakinkan Tiara kalau semuanya akan baik-baik saja. Ia berjanji akan selalu membantu dan mendukung Tiara untuk mempertahankan Aditya. Ia juga tidak ingin Aditya jatuh ke tangan Bayu karena dirinya sangat menyayangi anak itu. Setelah melewati perjalanan hampir 1 jam, akhirnya Pak Agus dan Bayu tiba di kota tempat tinggal mereka. Ayah dan anak itu pun turun dari pesawat, lalu membicarakan rencana mereka untuk segera menghubungi pengacara. Mereka pun memesan taksi online. Mereka ingin langsung bertemu dengan pengacara ternama agar memenangkan hak asuh Aditya. Tidak menunggu lama, taksi yang ditunggu pun tiba. Mereka segera memasuki kendaraan roda 4 tersebut. Selama dalam perjalanan, Bayu menunjukkan kekesalannya karena tidak dapat bertemu dengan Aditya. Walaupun ia masih memiliki rasa untuk Tiara, tetapi ia tidak terima dengan sikap wanita itu karena telah menjauhkan dirinya dari Aditya. Bayu meminta sopir untuk mempercepat laju taksi. Ia tidak sabar agar segera bertemu dengan pengacara. Sang sopir tidak kuasa menolak permintaan Bayu yang menaikkan suara. Ia pun menuruti keinginan penumpangnya itu. Tetapi taksi tersebut kehilangan kendali hingga menghantam keras mobil yang ada di depannya. Kecelakaan pun tidak dapat terelakkan lagi. Pak Agus, Bayu, dan sang sopir mengalami luka yang sangat parah. Mereka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh pengendara lain yang menyaksikan kejadian tersebut. Salah satu dari mereka yang membawa Pak Agus dan Bayu ke rumah sakit segera menghubungi Bu Sandra. Wanita parubaya itu sangat terkejut mengetahui apa yang terjadi terhadap anak dan suaminya. Ia pun segera meluncur ke rumah sakit dengan kendaraan roda 4 miliknya. Setelah tiba di rumah sakit, Bu Sandra tidak kuasa melihat keadaan orang-orang yang ia sayangi. Ia pun berpikir, kenapa musibah itu menghampiri Pak Agus dan Bayu. Ia tiba-tiba ingat bagaimana ambisi keluarga mereka untuk merebut Aditya dari Tiara. Ia melupakan bagaimana usahanya dulu untuk memisahkan Tiara dari Bayu. Apa yang ia lakukan di masa lalu tidak membuatnya jerah. Ia tetap masih berusaha menyakiti Tiara. Maafin Mami, Bay. Kamu seperti ini karena perbuatan Mami. Bu Sandra mencium kening Bayu yang belum sadar.
Bu Sandra melihat keadaan Bayu yang jauh lebih parah dari suaminya. Ia pun menghampiri ayah dari anaknya yang kini telah siuman. Ia langsung menggenggam tangannya. Dua hari berlalu. Tiara mendapatkan kabar dari mantan ibu mertuanya tentang Bayu dan Pak Agus yang mengalami kecelakaan. Tiara sangat terkejut mendengar penuturan wanita parubaya tersebut. Bayu belum siuman dari pingsannya. Tolong bantu Mami, Tia. Sudah 2 hari ini Bayu tidak sadarkan diri. Mami berharap agar kamu bersedia mempertemukan Bayu dengan anaknya. Bu Sandra berharap agar Tiara bersedia memenuhi keinginannya. Tiara takut mendengar permintaan Bu Sandra. Ia masih mengingat bagaimana Bayu ingin merebut Aditya darinya. Ia bingung harus berbuat apa sekarang. Ia sadar kalau Bayu merupakan ayah kandung Aditya, tetapi ia tidak ingin kalau sampai sang buah hati jauh darinya. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Tanya Tiara kepada Arya setelah menerima telepon dari Bu Sandra. Terus terang, aku bingung sayang. Aku kasihan melihat Bayu, tapi aku juga kesal mengingat ancamannya yang ingin mengambil Adit dari kita. Arya mengungkapkan apa yang ia rasakan. Iya Mas, kesannya aku gak peduli terhadap sesama. Dengan keadaan Mas Bayu yang seperti saat ini, apa sebaiknya kita pertemukan Adit dengannya? Tolong kuatkan aku Mas. Jika itu memang yang terbaik, aku akan selalu mendukungmu sayang. Arya menggenggam tangan Tiara. Tiara sangat bersyukur karena Arya selalu menunjukkan besarnya cinta dan kasih sayang yang dimiliki untuk istrinya. Arya mampu menjadikan Tiara sebagai wanita yang penuh dengan kebahagiaan. Kesalahpahaman yang pernah terjadi di antara mereka tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang. Kedua insan itu mampu memperbaiki kembali ikatan yang sudah terjalin. Kekuatan cinta telah tertanam di hati pasangan suami istri tersebut. Bella akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Arya dan Tiara. Kala itu ia tidak terima karena Arya lebih memilih Tiara yang statusnya seorang janda. Ia pun mengatur rencana agar Arya dan Tiara berpisah. Namun, ia menyadari kalau cinta itu tidak dapat dipaksakan. Ia pun menerima kenyataan kalau Arya tercipta bukan untuknya. Kejadian itu membuktikan kalau cinta Arya dan Tiara sangat kuat. Arya sangat mencintai Tiara. Oleh karena itu, Arya tetap mendukung keinginan Tiara yang ingin mempertemukan Aditya dengan Bayu. Arya sama sekali tidak memiliki niat untuk memisahkan Aditya dan ayah kandungnya. Namun, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Bayu, baginya bukanlah hal yang baik. Ia sangat tahu bagaimana perasaan Tiara jika harus berpisah dengan Aditya. Wanita itu tidak akan sanggup. Arya juga masih ingat penderitaan Tiara yang telah dicampakkan Bayu saat mengandung Aditya. Arya menyetujui keinginan Tiara hanya karena rasa kemanusiaan. Ia tahu kalau istrinya itu pasti sangat berat melakukan ini. Namun, sifat lemah lembutnya telah mengubah perasaan kesalnya terhadap Bayu. Hari ini, Tiara beserta suami dan kedua putranya telah tiba di rumah orang tuanya. Pak Arif dan Bu Laras bangga memiliki putri yang sangat pemaaf seperti Tiara. Padahal mereka sangat tahu seperti apa rasa sakit wanita itu saat dulu diceraikan Bayu. Kamu yakin akan menemui Bayu sayang? Bu Laras ingin mendengar kembali jawaban Tiara. Tia yakin Bun, semoga setelah bertemu dengan Adit, Mas Bayu segera sadar. Tiara memberikan jawaban dengan yakin kepada ibunya. Baiklah, jika itu memang menurutmu yang terbaik. Bu Laras berusaha tersenyum. Tiara, Arya, dan Aditya segera beranjak. Sementara Arga tinggal bersama neneknya. Tiara berharap setelah mempertemukan Aditya dan Bayu, tidak ada lagi perebutan hak asuh anak nantinya. Tiara beserta suami dan anaknya akhirnya tiba di rumah sakit. Mereka pun memasuki ruangan tempat Bayu dirawat. Bu Sandra sebelumnya telah memberitahukan semuanya kepada Tiara. Aditya tiba-tiba langsung menghampiri Bayu yang belum sadar. Adit masih ingat sama papa. Bu Sandra memangku Aditya lalu duduk di kursi yang ada di samping tempat tidur Bayu. Ia menunjuk ke arah putranya yang terbaring tidak berdaya.
Papa, Aditya tidak mengerti dengan apa yang Bu Sandra katakan. Iya sayang, ini papanya Adit. Bukan, itu papa. Aditya menunjuk ke arah Arya yang sedang berdiri di samping Tiara. Ini juga papanya Adit. Bu Sandra berusaha meyakinkan cucunya. Tiara pun akhirnya menghampiri Aditya. Sayang, ini papanya Adit. Tiara berharap agar Aditya mengerti dengan apa yang ia ucapkan. Aditya lebih memahami ucapan ibunya daripada neneknya. Anak itu pun memegang tangan Bayu. Papa, Bu Sandra sangat terharu mendengar Aditya memanggil Bayu dengan sebutan papa. Ia pun mencium pipi anak itu. Terima kasih sayang. Semoga papanya Adit segera bangun. Bu Sandra berharap banyak kepada Aditya. Aditya masih memegang tangan Bayu hingga laki-laki itu terbangun perlahan. Melihat keajaiban yang terjadi, Bu Sandra pun segera memberikan Aditya kepada Tiara. Lalu ia keluar dari ruangan untuk memanggil dokter. Bu Sandra dan dokter yang menangani Bayu memasuki ruangan. Laki-laki yang memakai seragam putih tersebut segera memeriksa keadaan Bayu. Ia terharu melihat keajaiban yang terjadi terhadap pasiennya. Setelah beberapa hari, akhirnya Pak Bayu bangun. Ini benar-benar keajaiban. Setelah mengucapkan kekagumannya atas apa yang terjadi terhadap Bayu, dokter tersebut pun keluar dari ruangan. Sementara itu, Bayu menggerakkan tangan menunjuk ke arah Aditya. Tiara pun menyerahkan putranya kepada Bu Sandra. Wanita parubaya itu kembali duduk di samping tempat tidur Bayu. Ia mendekatkan Aditya. Bayu sangat bahagia melihat sang buah hati tercinta. Ia pun mengusap pipinya. Papa, Aditya memanggil ayahnya. Bayu langsung menitikkan air mata setelah mendengar sebutan yang keluar dari mulut Aditya. Ia terharu dan bersyukur karena akhirnya darah dagingnya mengakui dirinya sebagai ayah. Pak Agus yang juga terbaring di tempat tidur dalam ruangan tersebut turut merasakan kebahagiaan. Ia bersyukur karena Bayu kembali sadar setelah Aditya berada di dekatnya. Pak Agus merasa bersalah karena sebelumnya telah memaksakan kehendak untuk tetap merebut cucunya itu dari Tiara. Ia menyadari kalau tindakan itu tidak benar. Pak Agus akhirnya meminta maaf kepada Arya dan Tiara. Ia mengakui kesalahan yang dilakukan bersama Bayu. Sementara Bayu juga melakukan hal yang sama. Ia berjanji untuk tidak mempermasalahkan hak asuh Aditya. Bayu tidak ingin merebut Aditya dari tangan Tiara. Ia yakin kalau sang buah hati tercinta lebih baik tinggal bersama ibunya. Ia merasa bersalah karena ingin memisahkan ibu dari anak. Aku tidak akan merebut Adit darimu, Tia. Hanya satu permintaanku. Selama kalian masih berada di kota ini, izinkan Adit tinggal bersamaku. Itu juga kalau kamu gak merasa keberatan. Bayu berharap agar Tiara memenuhi permintaannya. Tiara dan Arya saling berpandangan untuk memberikan isyarat. Mereka tidak ingin menghalangi kebersamaan Aditya dan Bayu. Pasangan suami istri itu pun mengiyakannya. Bayu sangat bahagia mendengar balasan Arya dan Tiara. Walaupun ia masih sangat mencintai Tiara saat ini, tetapi dirinya sadar kalau wanita itu tidak mengharapkannya lagi. Bayu berpikir, tidak apa-apa walaupun Tiara menolak dirinya. Yang terpenting saat ini, ia dapat bersama dengan Aditya. Buah hatinya itu merupakan penerus keluarga yang haknya telah dipersiapkan Pak Agus dan Bu Sandra. Kedua orang tua tersebut telah menetapkan sepertiga dari kekayaan mereka menjadi milik Aditya. Pak Agus dan Bu Sandra meminta Tiara agar tidak menolaknya, karena itu merupakan hak Aditya. Saat ini, mereka tidak memiliki dendam sama sekali. Pak Agus dan Bu Sandra ikhlas menerima kenyataan kalau Tiara bukan menantu mereka lagi. Begitu juga dengan Bayu. Ia sadar kalau dirinya bukanlah yang terbaik untuk Tiara. Pak Agus meminta Bu Sandra agar mendekatkan Aditya kepada dirinya. Ia ingin mendekap cucunya itu. Arya dan Tiara juga telah melupakan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Tiara sangat bersyukur karena telah menemukan suami yang benar-benar tulus mencintai dan menerima dirinya apa adanya. Bayu hanyalah masa lalu. Bayu kini menyadari kalau apa yang ia lakukan di masa lalu telah membuatnya kehilangan orang yang sangat ia cintai. Oleh karena itu, sebelum penyesalan itu datang, hargailah pasanganmu. Sebab jika orang lain mampu membuatnya bahagia,
rasa sesak di dada yang akan kamu dapatkan. Apakah Bayu benar-benar ikhlas melepaskan Aditya untuk Tiara?